Selamat datang di channel Baca Story. Di channel ini, aku menceritakan berbagai kisah, kasus, tragedi hingga sejarah. Dan pada video kali ini, aku akan menceritakan kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi sang Nabi dari serangan brutal orang-orang musyrikin di Perang Uhud. Sahabat mulia yang akan kita bahas pada kesempatan ini bernama Syammas bin Utsman bin Aziz Syarif bin Harami Al-Qurashi Al-Mahzumi. Dia berasal dari Bani Amir bin Mahzum. Nama aslinya ialah Utsman bin Utsman. Wajahnya sangat tampan. Oleh karena itu, beliau dijuluki Syammas. Sebagai tambahan informasi, sahabat ini dipanggil Syammas berawal dari kisah ketika di masa jahiliyah kota Mekah kedatangan seorang pelayan gereja bernama Syammasah yang berwajah tampan. Orang-orang pun merasa kagum dengan ketampanan pelayan gereja tersebut. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, paman dari Syammas radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku akan datangkan kepada kalian dengan Syammas." Dalam bahasa Yunani maknanya adalah pelayan yang lebih baik darinya. Maka didatangkanlah Utsman bin Utsman. Karena itulah Utsman bin Utsman kemudian dikenal dengan nama Syammas, yang memang memiliki wajah yang sangat tampan. Ibu Syammas bernama Safiyah binti Rabi'ah bin Abdi Syams. Syammas masuk ke dalam barisan kaum muslimin pada awal-awal munculnya Islam. Oleh karena itu, beliau termasuk yang disebut As-Sabiqunal Awalun, atau orang-orang yang pertama-tama memeluk Islam, dan termasuk salah satu dari sahabat yang berhijrah ke Habasyah dan beliau juga ikut berhijrah saat ke Madinah. Sahabat mulia ini juga ada di Perang Badar dan Perang Uhud. Syammas menemui syahid di Perang Uhud di usia 34 tahun. Dalam beberapa sumber sejarah, Syammas radhiyallahu anhu diketahui memiliki beberapa istri, yaitu nama bintu Hisaan, Safiyah bintu Ubaid bin Rabi'ah bin Abdi Syams, dan Ummu Habib bintu Sa'id bin Yarbuk bin Ankasyah bin Amir bin Mahzum. Ummu Habib termasuk wanita muhajirat yang pertama ke negeri Habasyah. Dari Ummu Habib lahirlah putra beliau bernama Abdullah. Sumber lain mengatakan beliau tidak memiliki anak. Lalu bagaimana kisah kepahlawanan Syammas dan aksinya melindungi Rasulullah dalam Perang Uhud hingga beliau gugur? Berikut kami sajikan ceritanya. Ketika Perang Uhud berkecamuk, sahabat mulia ini berperang dengan sangat heroik. Hingga akhirnya kaum muslimin berhasil membuat kaum kafir Quraisy lari meninggalkan medan Perang Uhud. Ketika melihat pasukan musyrikin telah lari meninggalkan medan perang, maka kaum muslimin menyangka mereka telah memenangkan peperangan. Akhirnya mereka mulai mengumpulkan harta ghanimah. Para pasukan pemanah yang ditempatkan Rasulullah di Bukit Uhud juga turun untuk ikut mengumpulkan ghanimah bersama saudara-saudara mereka. Di saat kaum muslimin terlena karena menyangka sudah menang, tiba-tiba Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir memimpin kaum musyrikin untuk kembali melakukan penyerangan dari belakang. Khalid bin Walid juga memanggil kaum musyrikin yang telah lari untuk kembali menyerang dari depan. Sehingga dari belakang dan dari depan kaum muslimin dikepung oleh pasukan musuh. Dalam keadaan tidak siap, kaum muslimin akhirnya kocar-kacir. Maka disinilah muncul sosok Syammas dan beberapa sahabat Nabi yang melindungi Nabi dengan menjadikan diri mereka sebagai tameng hidup. Kisah meninggalnya Syammas, layaknya kisah kepahlawanan yang terus menimbulkan decak kekaguman. Perjuangan beliau adalah potret keberanian, kegigihan, kesabaran, pengorbanan, dan kecintaan terhadap Allah, Rasul-Nya, serta agamanya. Ketika terjadi Perang Uhud, beliau menjadikan tubuhnya sebagai perisai dan pelindung bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika itu, tidaklah ia mirip kecuali seperti tameng. Dalam riwayat lain ditambahkan, tidaklah ada serangan yang datang dari sisi manapun, melainkan ia membentengi diriku dengan dirinya sendiri. Dalam peperangan itu, setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ke kanan dan ke kiri, selalu melihat Syammas di depan beliau, membela dengan pedangnya. Tatkala Rasulullah pingsan, Syammas menjadikan dirinya sebagai pelindung Rasulullah. Hingga akhirnya Ubay bin Khalaf al-Jumahi berhasil menumbangkan dan mengalahkan Syammas. Tatkala perang usai, ia dibawa ke kota Madinah. Masih nampak sisa-sisa kehidupan pada dirinya. Maka beliau kemudian dirawat di tempat Aisyah. Hal itu membuat Ummu Salamah berkata, "Mengapa dia ditempatkan selain di tempatku? Padahal ia putra pamanku."
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, bawalah ia ke tempat Ummu Salamah. Lalu dibawalah sahabat Syamas radhiyallahu anhu ke tempat Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Akhirnya, beliau pun meninggal dunia di tempat Ummu Salamah. Kemudian Nabi memerintahkan agar Syammas bin Utsman radhiyallahu anhu dibawa kembali ke Bukit Uhud untuk dikuburkan di sana. Mari kita doakan sahabat Nabi yang mulia ini. Semoga pengorbanan beliau digantikan dengan surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga kita semua selalu berada di barisan para pembela Allah dan Rasul-Nya. Amin.